fungsi istri juga sebenarnya yang dinafkahi gitu. Tapi kalau misalnya istri ini punya pendapatan lebih besar ataupun misalnya sama gitu ya, setara 50-50 tapi pengen kontribusi juga, itu jatuhnya sebenarnya sedekah kalau dari sisi istrinya. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama saya, Maria Katarina. Gimana kondisi keuangan Sobat Cuan? Semoga masih aman terkendali. Di situasi dan kondisi saat ini kayaknya harus ada banyak sekali jaring pengaman ya. Takut harga-harga tiba-tiba melonjak, terus nggak punya jaring pengaman. Nah, bagi suami istri di luar sana yang mungkin masih sharing pendapatan atau mungkin masih berkolaborasi pendapatannya, apa kabar? Semoga juga masih dalam kondisi yang sangat baik ya, kondisi keuangannya. Kita selalu harapkan semua yang terbaik. Nah, hari ini podcast Cuap Cuan di segmen interview akan menghadirkan tema money, love, and relationship. Selalu ada kaitan antara uang, hubungan dengan percintaan, dan juga hubungan dengan pasangan ya, relationship. Seperti apa sih tema yang akan kita ambil hari ini terkait mengenai Anda suami istri, bagaimana bijaknya membagi penghasilan atau membagi keuangan ya, keterbukaan keuangan antara suami istri ini seperti apa dan harus bagaimana sebenarnya supaya tetap ada komunikasi yang baik, karena ini agak-agak fragile ya kalau ngomongin soal duit. Nah, kita ngobrolin langsung bersama dengan Mbak Putri Madarina, financial planner dan founder Halal Investor. Hai Mbak Putri, Mbak Puma. Halo Mbak Maria. Saya manggilnya Mbak Puma aja ya. Oke. Tema kita adalah bijak membagi uang suami istri, atau mungkin keterbukaan keuangan suami istri mungkin lebih enak kali ya, karena kan banyak mungkin di luar sana yang suaminya kerja, istrinya kerja, punya penghasilan masing-masing. Nah, mereka biasanya akan punya keputusan tuh mau diapain nih, penghasilan gue, penghasilan lo digabungin atau enggak. Ternyata aku banyak menemukan perbedaan pengelolaan ya. Kalau lagi women's talk nih ya, perbedaan pengelolaan, pengaturan terhadap keuangan. Tapi sebenarnya Mbak Puma sendiri cukup setuju nggak sih kalau ada statement nih yang mengatakan uang suami ya uang istri ya uang istri ya. Banyak yang kayak gini-gini nih. Gimana sih sebenarnya kalau dari seorang Puma nih? Iya. Jadi sebenarnya kalau aku coba kasih satu referensi yang menurutku cukup kuat ya gitu. Misalnya ini kita sebenarnya bisa diimplementasiin di manapun dan kapanpun oleh siapapun gitu ya. Tapi aku ambil referensi dari ilmu kesyariahan lah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di Islam itu emang kalau misalnya gaji suami itu gaji istri juga gitu ya, dan anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangga lainnya semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya pendapatan istri itu memang untuk istri aja gitu. Jadi emang itu sebenarnya kita bisa bilang valid sih ya gitu ya. Statement itu tuh valid gitu. Tapi nanti mungkin kita bakal discuss lebih dalam lagi ya, karena kalau misalnya kita ngomongin keuangan apalagi antara suami dan istri ini menarik banget, apalagi ya tadi perkembangan zaman kita udah berubah segala macam gitu. Tapi gimana caranya kita bisa tetap harmonis, kita tetap terbuka gitu kan, kita tetap masing-masing saling berkembang gitu kan, supaya ngatur keuangan itu bukan jadi sesuatu yang memusingkan dan bikin stres lah istilahnya kayak gitu. Keterbukaannya tuh sebaiknya sejauh apa sih, atau memang harus blak-blakan aja gitu kan? Toh kan sudah menikah ya, semua juga sharing kan, kamar sharing, kamar mandi sharing, ini sharing, semua kan sharing gitu. Nah, keuangan ini kenapa menjadi sangat fragile ya, rentan gitu. Kayak kalau ngomongin soal keuangan agak-agak gimana gitu walaupun misalnya sudah menikah. Ini keterbukaan yang harus dibentuk dulu deh nih Mbak Puma. Antar suami istri ini harus seperti apa terkait mengenai keuangan? Oke, nah sebenarnya kalau keterbukaan gitu mungkin lebih baik dilakuin sebelum sebenarnya menikah gitu. Tapi kalau misalnya memang udah menikah dan belum sempat terbuka, memang itu pasti ada satu challenge tertentu tuh. Akhirnya kita harus bisa mulai, tapi memang kita harus cari momen yang tepat gitu. Jadi sebenarnya problem atau isu keuangan ini tuh bukan single issue gitu, tapi dia pasti ada related sama isu-isu lainnya. Misalnya communication issue, trust issue gitu ya. Terus jadi kita perlu misalnya membangun supaya kita mindset dan habit kita tuh juga terbentuk ketika kita membicarakan keuangan itu nyaman gitu sama pasangan gitu. Nah, memang pasti tiap pasangan itu punya stylenya masing-masing, punya gayanya masing-masing gitu kan. Misalnya contohnya kita bisa lihat gitu, mungkin
Zaman dulu misalnya perempuan di rumah dan dinafkahin sama suami gitu ya, kasih uang jajan gitu. Tapi sekarang kan udah berubah nih. Nah, tapi sebenarnya itu nggak merubah konsep besarnya gitu. Jadi konsep besarnya memang kalau suami itu kan memang harus menafkahi istri dan anak-anaknya gitu. Tapi nanti ada variabel misalnya menafkahinya nih seberapa gitu. Apakah dengan misalnya satu tas yang mereknya H gitu ya 1 bulan gitu. Oh iya. Apakah itu gitu atau jadi standarnya itu yang mesti kita coba adjust gitu. Nah, fungsi istri juga sebenarnya yang dinafkahi gitu. Tapi kalau misalnya istri ini punya pendapatan lebih besar ataupun misalnya sama gitu ya setara 50-50 tapi pengen kontribusi juga, itu jatuhnya sebenarnya sedekah kalau dari sisi istrinya. Jadi sebenarnya fleksibel gitu ya. Kalau misalnya memang udah dibicarain misalnya sama pasangan, misalnya kita sharing cost ya, misalnya 50-50, misalnya yang buat kebutuhan rutin misalnya istri yang cover gitu, tapi buat kebutuhan yang besar-besar misalnya uang pangkal anak sekolah gitu ya, misalnya beli kendaraan bermotor gitu, misalnya itu di cover sama suami. Selama memang ada persetujuan itu nggak ada isu sih gitu. Tapi jatuhnya memang kalau suami tetap wajib gitu ya menafkahi keluarga dan istri, kalau istri jatuhnya sedekah. Sebenarnya itu aja bedanya. Berarti secara konsep sih sebenarnya ini ke persetujuan masing-masing ya, agreement dari si suami, si istri gitu. Kita juga nggak bisa bilang bahwa patokannya harusnya kayak gini gitu ya. Tapi perlu nggak sih misalnya diwujudkan gitu Mbak Puma, misalnya nih sharing cost dengan keterbukaan sampai punya rekening bersama gitu, sampai akhirnya udah ditaruh di situ posnya. Jadi pengeluarannya saya juga bisa lihat, pengeluarannya kamu juga bisa lihat gitu. Jadi keterbukaannya sampai ke situ. Perlu nggak sih sampai diwujudkan dengan itu aksi dengan punya rekening bersama dan lain-lain gitu? Oke. Nah, jadi selama asal memang dari istrinya itu ikhlas gitu ya, oke deh gitu, aku mau gitu kan, kita taruh di rekening bersama misalnya 50-50 gitu ya, terus supaya kita bisa lihat, itu nggak ada masalah sih gitu. Jadi sebenarnya nggak kelihatan gitu ya, nggak seterbuka itu nggak ada masalah gitu. Seterbuka itu juga nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya memang benar-benar tergantung dari masing-masing pasangan gitu. Mungkin kan kadang-kadang ada yang apa ya, nggak mau tahu deh, kayak misalnya tagihan-tagihan atau belanja itu kan mungkin suaminya ada yang nggak mau tahu deh gitu. Ada yang misalnya mungkin pengen tahu nih detailnya karena pengen review dan pengen saving lebih, akhirnya kan di-review gitu. Nah, itu yang penting komunikasi ketika melakukan itu tuh tidak saling menyakitkan. Misalnya contohnya kan itu biasa ya, sering banget tuh terjadi. Misalnya kita ditanyain gitu kan sama suami, contohnya kamu belanja apa aja sih gitu. Itu kayak kenapa ya kok kesannya boros banget padahal belanjanya cuma buat kebutuhan. Itu kan kebutuhan belanja apa gitu kan, ini tuh semua untuk kebutuhan keluarga gitu. Tapi kok nadanya kayak gitu ditanyanya misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya faktor komunikasi itu yang paling penting gitu. Jadi mungkin kita masih nggak apa-apa kita review bareng-bareng, mungkin kita sampein tujuannya supaya kita pengen nabung lebih banyak lagi nih Mak, karena kan mungkin nanti ke depannya SPP-nya anak-anak kan mungkin makin lama makin mahal, terus mesti nabung uang pangkal juga misalnya gitu. Jadi semua itu memang sangat fleksibel, tergantung keputusan dari masing-masing pasangan. Cuma memang ada kewajiban dan hak yang mesti selalu diingat lah, kurang lebih kayak gitu. Kewajiban dan juga haknya itu yang di-note ya, bahwa memang suami memang berkewajiban untuk menafkahi istri gitu ya, sementara istri campur tangannya sejauh kurang lebih sedekah itu tadi yang di-mention oleh Mbak Puma ya. Nggak wajib gitu ya. Nggak wajib sebenarnya, kalau bisa ya syukur. Nah, gimana kalau yang kondisinya lebih gede nih gaji-gaji istrinya nih Mbak Puma? Iya, jadi sebenarnya sekarang kayaknya cukup banyak ya kasusnya, misalnya yang istrinya itu bekerja dan menafkahi keluarganya, suaminya di rumah misalnya gitu kan, tidak berpendapatan dan di rumah. Ada yang misalnya istrinya itu punya usaha gitu, sedangkan suaminya kerja untuk istrinya. Ada juga misalnya mungkin sebagai manajernya atau sebagai apa gitu ya di dalam perusahaannya. Itu sebenarnya nggak ada masalah juga sih, memang selama memang dua-duanya itu setuju gitu. Karena sebenarnya nafkah itu kalau misalnya kita mau lebih lebar lagi ya, itu kan sebenarnya nggak selalu bentuknya material gitu. Tapi memang harus ada, misalnya gini, misalnya tetap suaminya misalnya kerja untuk istrinya gitu ya. Misalnya itu kan tetap dapat income dan tetap boleh dikasih income dari situ gitu. Walaupun sebenarnya kasih income sebenarnya dari perusahaan istrinya juga, misalnya contohnya kayak gitu. Jadi apapun kasusnya itu tidak menghilangkan kewajiban si suami untuk menafkahi istri dan keluarganya. Nanti tinggal
diatur lah misalnya berapa sih yang kira-kira dibutuhin atau berapa sih yang mampu, dan itu mesti disetujuin bersama. Dan nafkah wajib itu nggak harus lebih besar juga ya. Jadi artinya adalah ya nggak harus penghasilannya harus lebih gede dulu dari istrinya gitu kan. Bahwa kewajiban itu ya dianggap dianggap sebuah kewajiban karena memang harus dilakukan gitu. Mau gajinya lebih kecil pun juga nggak masalah gitu ya Mbak Puma ya. Nggak masalah gitu. Nanti tinggal sebenarnya dari istrinya. Jadi sebenarnya challenge ini ada di dua-duanya ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita bahas egonya gitu kan. Misalnya suami mungkin jadi merasa kurang berkuasa kalau misalnya income-nya lebih kecil gitu ya, contohnya misalnya kayak gitu, atau istrinya lebih merasa berkuasa karena income-nya lebih besar. Nah itu yang sebenarnya mesti di-adjust juga tuh, supaya dua-duanya ini saling bisa melengkapi lah gitu, karena memang jujur aja pasti nggak mudah gitu ya, maksudnya dengan sosial zaman sekarang gitu kan, macam-macam. Belum lagi misalnya diomongin keluarga lah apa gitu ya, gitu. Diomongin tangga misalnya, ribet netizen gitu. Ya. Gitu. Jadi memang selama pasangan itu solid gitu ya, dan saling ngerti, saling menerima, ya insya Allah itu oke-oke aja sih. Maksudnya semua gaya apapun itu fine gitu, selama tidak tadi itu ya nggak merupakan ada kewajiban yang mesti dipenuhin gitu, dan memberikan hak juga. Nah, ini kan kalau kita bicara mengenai idealnya seharusnya agreement-nya begitu ya antar suami istri. Mungkin Mbak Puma ada kondisi-kondisi nggak sih, atau mungkin case-case gitu yang pernah dihadapi yang menyebabkan kegagalan komunikasi soal finansial nih antar suami istri nih, Mbak Puma? Oke. Pastinya itu ada dan banyak juga jumlahnya gitu ya, dan kasusnya itu macam-macam seperti itu. Jadi memang kalau aku lihat itu ada satu hal yang misalnya gini, kadang-kadang kita itu misalnya ada satu hal yang belum bisa diterima, akhirnya kita pendem, terus abis itu kita nggak komunikasikan, tiba-tiba meledak gitu ya di akhir. Nah itu ada juga yang kasusnya seperti itu gitu. Jadi kasusnya sebenarnya kalau dilihat di breakdown gitu ya, macem-macem banget gitu ya, macem-macem banget, tapi biasanya punya satu pattern yang sama, itu sebenarnya nggak diutarakan di depan gitu semuanya gitu, karena ada akhirnya ada ekspektasi yang tidak terpenuhi, misalnya dari kedua belah pihak. Misalnya contohnya dari si suami mungkin tidak bisa menafkahi keseluruhan kebutuhannya si istri gitu ya misalnya, tapi itu si istri juga nggak langsung, misalnya aku rasa kayaknya nggak apa-apa deh, udah deh biarin aja dulu gitu. Lama-lama ternyata mungkin ngerasa kayak nggak bisa nih kalau gitu. Jadi enak banget gitu kali ya, mungkin dari sisi istri ya. Iya, kok cuma gini aja, mungkin si istri ngeliat kayaknya effort suaminya kok kayaknya kurang gitu ya, padahal gimana gitu. Nah itu sebenarnya yang memang sangat challenging sih. Di satu sisi sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan salah satu pihak aja gitu ya, pasti dua-duanya pasti punya involvement gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya memang kita lihat itu sudah gini sih, aku bilang ini emang pelik gitu ya, kayaknya permasalahannya itu pelik gitu. Kadang-kadang memang kadang-kadang kalau aku ya gitu, lebih ke oke deh, misalnya ada kasus yang memang udah nggak bisa dikomunikasikan lagi, ya udah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan aja sebenarnya gitu sih, fokus di situ aja gitu. Kita nggak bisa juga misalnya mengharapkan orang lain melakukan sesuatu yang kita harapkan gitu. Jadi dengan punya mindset kayak gitu, mungkin kita ngejalanin hidup jadi lebih enak gitu ya, nggak terlalu misalnya kita pengennya sebenarnya kayak gini dan kita tuh berharap dia itu bisa memenuhi ini gitu, tapi ternyata itu adalah suatu hal yang mungkin kita nggak bisa dapetin gitu ya, mau nggak mau akhirnya ya kita jalanin yang ada dan kita sebisa mungkin, dan aku yakin itu akan membawa keberkahan tersendiri lah gitu di dalam keluarga gitu, instead of misalnya kita terus nge-push gitu ya pasangan kita gitu, kita lebih coba untuk saling mengerti lah gitu posisinya, kita saling memahami dan yaudah go through with it gitu. Kalau misalnya si suami kerja, si istri kerja, kalau ada permasalahan misalnya, ada yang bolong nih. Nah ini biasanya aman nih, karena kan istri-istri biasanya cewek-cewek, udahlah gitu, nggak terlalu dipermasalahkan. Nah, apa kabarnya kalau seandainya si suami yang bekerja, si istri justru tidak bekerja, dan si istri tidak punya penghasilan, jadi memang mengharapkan purely 100% dari si suami. Kan apa-apa dia harus bilang nih, misalnya ini kurang nih apa nih, sementara dari pihak yang satunya lagi mungkin
kok kurang mulu? Emangnya buat apa sih ya? Biasanya kan kayak gitu. Nah ini Iya, iya. perlu nggak sih sebenarnya si istri-istri yang memang tidak punya penghasilan mungkin mengelola jaring pengaman untuk dirinya dia gitu ya, kayak semacam gue mesti saving ini untuk mungkin kalau nanti nambal-nambal yang bolong-bolong. Nah ini pinter-pinter ngolahnya kayak gimana nih Mbak Puma? Iya, iya, ini menarik juga sih. Jadi memang status apapun gitu ya, istri bekerja atau tidak bekerja itu harus punya saving sendiri menurutku, gitu. Baik itu kita gunakan itu untuk diri kita sendiri lah gitu, sewaktu-waktu ya bisa jadi dana darurat dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau misalnya tidak bekerja terus bisa nabungnya dari mana? Karena kan misalnya uangnya udah dijatahin gitu ya. Betul. Nah memang mesti pintar-pintar untuk mengelola itu gitu. Kalau misalnya memang budgetnya itu sangat terbatas gitu, mungkin kadang-kadang kan suami misalnya ada kasih gitu ya, ini buat jajan deh misalnya beli make up gitu atau beli apa kebutuhan gitu ya. Nah itu mungkin bisa di saving sedikit sebenarnya dari situ sih gitu. Jadi memang ketika suami itu udah memberikan ini uang jajan untuk kamu, itu sebenarnya boleh terserah istri gitu, boleh diapain asal nggak ada message tertentu ya, misalnya ini uang jajan bebas lah gitu. Nah itu yang bisa kita kelola, ibaratnya itu gaji kita seperti itu. Jadi itu yang bisa kita kelola dan aku setuju banget sebenarnya kalau misalnya perempuan itu harus punya saving sendiri. Baik itu single, menikah, bekerja, ataupun tidak bekerja harus punya saving sendiri. Karena itu penting sekali sih. Nah, sebenarnya untuk kondisi-kondisi yang dialami khususnya untuk perempuan yang tidak berpenghasilan, perlu nggak sih mungkin mereka justru punya pencatatan yang detail gitu. Jadi kalau misalnya kayak nih ya gaji kamu sekian kamu kasih ke saya, ternyata nih ada bolong-bolong di sini gitu kan. Supaya karena kan ini kadang-kadang juga bisa menimbulkan konflik juga nggak sih Mbak Umang? Karena kan kayak ya emang nggak ada uangnya gitu. Nah biasanya ada istri-istri yang nggak mau ngerepotin suami, akhirnya cari cara sendiri yang justru malah bikin berat lagi gitu. Misalnya kayak cari pinjaman gitu kan, itu kan malah justru jadi menimbulkan masalah baru ya kan. Apakah perlu disertai juga dengan pencatatan detail nih sebenarnya supaya komunikasi antar suami istri tentang finansialnya juga lancar Mbak Puma? Oke, jadi ada beberapa poin gitu. Pertama pencatatan itu pasti baik gitu, karena kan pasti kita punya record, kita bisa tunjukin juga misalnya ya ke pasangan kita, ini loh pengeluarannya sekian gitu. Nah yang kedua menurutku, kita ketika memang ada kekurangan atau ada kebutuhan dana, kita selalu komunikasikan ke suami dan ikut aja sebenarnya kata suami gitu. Karena kalau aku lihat dari beberapa kasus itu yang works best lah gitu, walaupun mungkin kadang-kadang gimana ya gitu, masa sih gini gitu kan, kondisinya gimana gitu, kayaknya nggak mungkin gini, tapi ya udah kita lempeng aja, kita ikutin kata suami dan setiap keputusan kita, misalnya kita mau berhutang atau apapun, memang baiknya itu dikonsultasikan gitu, karena pasangan itu kan sebenarnya kalau hutang jadi satu juga gitu ya, dan apapun yang itu kan sebenarnya jadi tanggung jawab suami gitu. Jadi memang kalau saran dari aku sih sebenarnya ikut aja gitu, karena toh dia yang akhirnya harus bertanggung jawab 100% gitu. Kalau misalnya memang kita nggak bisa backup ya, kalau misalnya ternyata kita bisa backup, misalnya kita punya simpanan, mungkin kita bisa offer gitu kan, mungkin pakai simpanan aku dulu gitu, tapi jatuhnya utang ya nggak apa-apa kayak gitu. Misalnya, suaminya dicatat ya, memang ada hutang dengan istri, misalnya nanti dibayar kapan, misalnya dicicil atau sekaligus, itu kan persetujuan masing-masing ya, kurang lebih seperti itu sih gitu poinnya. Jadi memang balik lagi pertama ke komunikasi ya, pencatatan pastinya penting gitu kan. Kita juga bisa kasih lihat gitu ke suami misalnya, kok kurang kok habis terus sih misalnya gitu ya, belanjanya apa aja sih gitu. Kita bisa kasih lihat, oh ini yang bikin mahal tuh ini gitu. Kan ada tuh ya beberapa item kalau kita belanja kan, misalnya belanja bulanan gitu atau belanja mingguan, kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal gitu. Oh ternyata misalnya shampoo atau apa gitu ya habis. Nah shampoo nih ternyata bikin mahal gitu. Kita bisa point out ini loh gitu. Lebih seperti itu. Iya biasanya kan soalnya kalau bapak-bapak nggak ada yang mau tahu kan, taunya ngasih duitnya segitu, padahal harga-harga di luar udah pada melambung tinggi gitu. Iya. Nah ini message mungkin untuk suami istri yang masih bergumul di pengelolaan keuangan ini harusnya kayak gimana ya, komunikasi harusnya kayak gimana ya. Soalnya kadang mau ngobrol tapi mungkin bisa jadi berantem gara-gara cuma urusan receh, ini persoalan duit tapi bisa jadi polemik begitu ke ujung-ujungnya ke belakang. Nah ini apa yang harus dipersiapkan mungkin buat calon suami istri atau untuk suami istri nih, komunikasinya gimana nih Mbak Puma? Oke. Sebenarnya kalau misalnya belum nikah itu mungkin bisa mulai ngajak komunikasi lah gitu. Sebenarnya dua-duanya bisa mulai sih ya, baik dari
calon perempuan ataupun laki-laki bisa memulai gitu. Tapi balik lagi dengan cara yang memang kita harus sopan banget gitu ya, karena kan belum mulai rumah tangga tahu-tahu udah ngomongin keuangan, taunya berantakan, pusing gitu kan. Itu pertama. Nah, habis itu yang kedua, kalau misalnya emang udah nikah, itu sebenarnya bisa mulai misalnya gini, misalnya dari suami dulu gitu ya. Aku punya budget segini nih, misalnya pendapatan aku sekian gitu kan. Terus habis itu mungkin nggak ya, misalnya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari itu maksimal misalnya 50%, kita hitung bareng yuk. Jadi sebenarnya merangkul lah gitu ya, merangkul istri gitu untuk berkontribusi dalam pengaturan keuangan rumah tangga. Jadi dua-duanya ikut punya kontribusi gitu. Jadi itu sebenarnya juga cara yang apa ya, yang lumayan mengeratkan hubungan ya gitu. Jadi bukan pokoknya budgetnya segini ya, nggak mau tahu harus cukup misalnya gitu kan. Pasti approach-nya lebih enak ketika aku punya budgetnya segini, kira-kira kamu cukup nggak nih mam gitu, misalnya buat kebutuhan rumah tangga gitu. Kalau misalnya enggak, kita bisa apa ya yang bisa kita lakuin gitu. Apakah kita sebenarnya kan, karena ketika budget itu udah mepet, cuma ada 2 cara sih yang kita manusia bisa lakukan gitu ya. Kita cuma bisa kurangi pendapatan atau naikkan kurangi pengeluaran atau naikin pendapatan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat oke, budgetnya membengkak, oke kita kurangin ya misalnya expense-nya gitu. Kita sambil cari alternatif yuk, misalnya kita dagang kue atau apa gitu ya, cari source income lainnya, misalnya atau aku freelance deh gitu kan, misalnya istrinya di rumah gitu tapi punya talent, misalnya bisa jahit translate atau apa, translate, bisa. benar. Kan banyak tuh ya job-job freelance sekarang yang bisa dikerjain, atau bisa ilustrasi atau apa segala macam gitu. Jadi memang akhirnya menurutku itu financial planning itu sebenarnya journey juga gitu kan. Journey kita gitu sebenarnya kalau kita lihat untuk kita lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga, karena itu kan sebenarnya kita udah dititipin rezeki sama Tuhan gitu ya, jadi kita mengelola dengan baik gitu. Terus bisa jadi sarana juga untuk kita self development lah gitu, kita jadi diri yang lebih baik lagi dalam mengatur keuangan misalnya. Terus bisa juga merekatkan gitu ya hubungan dengan pasangan gitu, jangan sampai ini malah justru menjauhkan hubungan kita dengan pasangan. Setuju sih, ya kan jadi lemnya gitu, jadi perekat ya, bukan jadi peretaknya malah ya, karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan mudah-mudahan Sobat Cuan juga tercerahkan gitu ya, bahwa memang kunci dasarnya dalam suami istri, mau apapun itu sih komunikasi, ini end up-nya gitu ya. Gimana caranya itu adalah komunikasi dan agreement. Gak ada yang maksa, gak ada yang tersakiti, gak ada yang terzolimi juga gitu ya, baik penghasilan istri lebih besar ataupun penghasilan suami yang lebih dominan begitu untuk menghidupi keluarga. Terima kasih banget ya Mbak Puma udah ngobrol-ngobrol bareng sama kami di podcast Cuap Cuan. Sehat-sehat ya Mbak Puma ya. Thank you banget waktunya ya. Terima kasih Mbak Puma. Dan thank you banget juga Sobat Cuan udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten podcast kita lainnya di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya YouTube channel kita di Cuap Cuan. Dan podcast kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin podcast hari ini. Maria Katarina pamit. Sampai jumpa.